أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik. Ini pertemuan terakhir insyaallah di kitab atau risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan pembahasan di pertemuan terakhir ini pada usul yang ke-6 dari 6 usul yang disebutkan dalam risalah ini. Dan usul yang ke-6 ini itu membahas tentang syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Demikian pula bantahan terhadap syubhat tersebut. Baik. Kata beliau, al-aslus sadis, asal yang ke-6. Kata beliau, raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati wa ittiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqa al-mukhtalifah. Kata beliau, bantahan syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti ara', yaitu pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula mengikuti hawa nafsu yang berbeda-beda dalam menentukan sesuatu. Jadi ini syubhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam dijadikan sebagai pedoman, rujukan dalam agama, dalam hukum, dalam syariat, dan mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula mengikuti hawa nafsu. Jadi syubhat, itu syubhatnya. Ya. Dan syubhat sendiri itu adalah sesuatu yang datang ke dalam hati manusia yang menghalangi dia dari tersingkapnya kebenaran. Itu syubhat. Jadi sesuatu yang datang kepada hati manusia, kemudian syubhat tersebut menghalangi seseorang dari tersingkapnya kebenaran. Itu namanya syubhat. Kata beliau, wahiyah, dan syubhat itu anna al-Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq. Ini syubhat pertama, bahwasanya seorang itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil hukum, mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak ada yang memahaminya, tidak ada yang mengetahui keduanya, pendalilannya. Iya, bagaimana kandungan hakikat dari ayat itu, begitu pula sunnah yang datang dari Nabi SAW, kecuali al-mujtahid mutlak. Iya, kecuali al-mujtahid mutlak.
Dan ungkapan seperti ini, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang mengetahui makna atau kandungan dari ayat kecuali mujtahid mutlak, ini ada benarnya, ada tidak benarnya. Ada benarnya, ada tidak benarnya. Benarnya bahwasanya dalam Al-Quran ada memang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh semua orang. Iya, kecuali orang yang mujtahid. Dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang mujtahid. Iya. Seperti orang yang mengetahui bahasa Arab, mengetahui usul fikih. Ini semua dari syarat-syarat mujtahid. Dia menghafal Quran dan Sunnah. Dia mengetahui dalil-dalil umum, dalil-dalil khusus. Iya. Ini ada. Tapi ada juga perkara dari Al-Quran dan Sunnah yang diketahui jelas. Iya, sampai orang awam pun tahu. Iya, kalau dibacakan, tidak harus didalami dari Al-Quran itu. Sudah jelas mananya. Iya, seperti kalau dikatakan Allah SWT firman, "Wala taqrabuz zina." Iya, jangan engkau mendekati zina. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ini kalau antum terangkan sama orang awam, mereka paham. Iya. Man mata wa huwa la yushrik billah dakhala al-jannah. Dari hadis Nabi SAW. Ini perkara yang diketahui orang-orang awam, orang-orang umum yang tidak belajar. Ketika seorang dakwakan ini, maka mereka akan paham, walaupun hanya disebutkan dari tafsirnya, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Iya, larangan. Apa yang larangan? Demikian pula ayat yang lain. Jadi ucapan kalau dikatakan annal Qur'an la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq. Iya. Ini yang diinginkan di sini adalah semua dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang tahu kecuali mujtahid mutlak. Maka seorang awam jangan bersandar kepada Al-Quran. Tapi bagaimana dia mengambil ucapan-ucapan siapa? Orang-orang yang berijtihad di situ, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, orang-orang yang semua dari semua sisi. Mau ayat itu jelas, mau tidak jelas, dia mengambil dari orang yang mengambil hukum, mengambil makna dari ayat tersebut. Iya. Jadi ini syubhatnya. Jadi kalau kita meninggalkan Al-Quran, berarti apa yang diikuti? Ikuti pendapat-pendapat. Demikian pula apa yang muncul dari hawa nafsu yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengambil satu hukum, satu faedah dari ayat. Kenapa? Karena kita tidak paham Al-Quran. Sampai kita mendengar dari orang-orang yang berijtihad ini dengan sifat yang mereka sifati, syaitan sifati dengan mujtahid mutlak. Iya, akan datang nanti siapa itu mujtahid mutlak? Siapa itu mujtahid mutlak? Jadi ini syubhatnya. Jadi kalau ada ayat misalnya laisa kamitslihi syai'. Iya. Ini ayat terang, jelas. Iya kan? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tapi sebagian orang mengatakan ini apa maksudnya ini? Iya, kami tidak paham. Kemudian datanglah orang-orang yang menafsirkan ayat dengan sendirinya, dengan
dengan pendapatnya atau dengan hawa nafsunya. Dia maksudkan ayat laisa kamitslihi syai', yaitu Allah tidak bersifat. Allah tidak bersifat. Maka dari situ mereka apa? Menafikan apa? Sifat. Mereka menafikan sifat. Iya. Jadi dia akan bersandar kepada Al-Quran dari pendalilan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Tetapi apa yang diambil dari ayat itu melalui apa? Pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kenapa dikatakan menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Karena penafsiran laisa kamitslihi syai', Allah tidak memiliki sifat, itu menyelisih Al-Quran, karena Al-Quran sendiri, iya, Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir. Iya, ini apa? Penetapan sifat, Allah memiliki sifat. Jadi kalau dikatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak memiliki sifat, itu tidak benar. Penafsiran laisa kamitslihi syai', itu Allah tidak memiliki sifat. Iya, karena kalau memiliki sifat berarti sama manusia. Itu maknanya. Maka dikatakan laisa kamitslihi syai', berarti Allah tidak memiliki sifat. Nah, itu salah. Ya, diterangkan lagi bagaimana penggabungan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mereka masih tidak ingin menerima. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti apa? Hawa nafsunya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Iya. Makanya dikatakan ahwa itu jamak dari al-hawa. Kata Ibnu Qayyim, hawa itu mailun nafs ila syai', kecondongan jiwa kepada sesuatu. Iya. Dan jiwa itu kata Allah SWT, innan nafsa la'ammaratun bisu. Iya, la'ammaratun bisu. Itu selalu mengajak manusia kepada kejelekan. Itu hawa nafsu. Jadi kalau orang bergantung pada hawa nafsu, iya, dan dikenal hawa nafsu itu jiwa, itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi itu maknanya. Al-Quran tidak ada memahami kecuali mujtahid mutlak. Kemudian kata beliau, wal mujtahid, dan mujtahid sendiri itu, iya, yang dianggapkan oleh syaitan, huwal mausufu bikada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abu Bakar wa Umar. Lihat. Kata beliau, dan mujtahid mutlak itu adalah yang disifati dengan ini dan itu. Iya. Ada beberapa sifat. Dan sifat tersebut kata beliau awsafan la'allaha, yang barangkali saja sifat itu la tujadu tammatan fi Abu Bakar wa Umar. Sifat itu tidak didapati di mana? Iya, barangkali tidak didapati di Abu Bakar dan Umar. Lihat. Kalau saja sifat yang mereka inginkan mujtahid tidak dapat di Abu Bakar dan Umar, maka yang di bawahnya lebih tidak ada lagi. Kalau dikatakan kenapa mereka mengatakan mujtahid mutlak itu memiliki sifat yang seakan-akan sifat itu barangkali tidak dapat di Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu dinukil bahwasanya ketika dia ada permasalahan suatu hukum syariat, itu mereka bermusyawarah dengan sahabat yang lain. Dan mujtahid al-mutlaq di sisi mereka itu sama sekali tidak ada musyawarah dengan orang, langsung dia bisa menentukan hukum syariat dari apa yang datang Al-Quran dan Sunnah. Itu mujtahid mutlaq. Iya. Jadi ini mananya? Jadi mereka mengatakan sifat tersebut itu tidak ada dapat di mana Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena keduanya ini itu dinukil bahwasanya pernah bermusyawarah dengan sahabat. Iya. Pernah bermusyawarah dengan sahabat, bertanya kepada mereka dari suatu hukum. Iya, dari suatu hukum. Maka kata beliau, fa illam yakun insanu kadzalik, kalau memang tidak ada manusia yang seperti itu lagi, maksudnya mujtahid yang diinginkan ini mutlak,
falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fi. Lihat ini. Jadi kalau memang tidak ada yang seperti itu dari manusia, maka kata syaitan, maka berpaling dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, itu kewajiban yang pasti, tidak ada keraguan dan tidak ada kemusykilan lagi padanya. Kenapa? Ya. Karena tidak boleh orang mau mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang dapat memahami kecuali mujtahid mutlak. Terus siapa itu mujtahid mutlak? Kalau tidak dari manusia berarti mutlak bahwasanya tidak boleh orang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dalam suatu hukum, kecuali sampai datang yang menafsirkan apa makna dari ayat dan apa yang diinginkan dari Sunnah. Iya, itu syubhatnya. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Quran itu jangan langsung berdalilkan, tapi tunggu apa yang diinginkan dari orang menafsirkan ini. Iya. Jadi seakan-akan Al-Quran itu semuanya sesuatu yang tidak jelas. Iya. Makanya kita sebutkan tadi Al-Quran, dalam Al-Quran ada yang jelas, walaupun hanya didengarkan oleh orang umum. Iya, orang tua belajar. Ada yang memang perlu didalami. Iya, perlu didalami. Makanya dalam ayat Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka ini mentadabburi Al-Quran? Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Jika memang Al-Quran ini tidak ada yang memahami, iya, maka untuk apa Allah perintah kita tadabbur? Ya kan? Kalau memang tidak ada yang bisa memahami, maka untuk apa? Al-Quran diturunkan sebagai penjelas. Tibyanan likulli syai'. Bagaimana kita tahu? Iya. Kalau kita tidak mengambil bersama Al-Quran dan Sunnah, lalu bagaimana kita mendapatkan penjelasan pada sesuatu? Kecuali itu datang dari Al-Quran. Berarti menunjukkan Al-Quran itu jelas. Iya. Tidak harus menunggu dengan sifat seperti ini. Ini syubhat yang kata beliau, wa man talaba al-huda, dan siapa yang meminta petunjuk minhuma, mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan suatu hukum, fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Jadi kalau orang mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang seperti ini itu cuma dua sifatnya. Kalau bukan dia zindiq, dia majnun. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima, karena sangat sulit untuk dipahami Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi kalau ada orang meminta satu hukum, misalnya berdasarkan dalilnya ini, kalau Allah, kalau Rasul, maka bicara ini, bicara ini, majnun. Kenapa disifati majnun dengan zindik ini? Sebelumnya juga, ya kan? Semua orang yang berada atas jalan itu disifati apa? Majnun dan zindik. Salah satunya itu. Ya kan? Orang yang menyelisih dikatakan apa? Faqih, alim, iya, aulia, dan seterusnya. Karena di zaman musannif, tatkala musannif membantah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah dari apa yang mereka bawa dari pemikiran-pemikiran yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kemudian datanglah Syekh Muhammad bin Wahab membantah mereka dengan sandaran kepada Al-Quran dan Sunnah yang menyelisih dari apa yang mereka yakini. Perhatikan, maka mereka melemparkan apa kepada Syekh Muhammad Wahab, zindik, majnun, supaya apa? Orang yang mendengarnya ini tidak percaya. Dan ini sudah sunnatullah. Rasulullah SAW pendahulunya, Rasulullah SAW tatkala naik ke gunung kemudian dikatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat disebutkan
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini orang-orang kalau dikatakan la ilaha illallah, katakan Allah, mereka menyombongkan diri. Terus Allah katakan wa yaquluna a inna la tariku alihatina siapa? Di syairin majnun. Lihat. Di syairin majnun. Apakah mereka ini menginginkan kami meninggalkan sembahyang karena hanya karena seorang siapa? Syair majnun. Dilakukan dengan apa? Syair majnun. Para as-salaf juga seperti itu. Orang-orang yang berada di atas hal-haq bersama Al-Quran dan Sunnah, waktu orang-orang menyelisih akan melakupi orang-orang yang berada di atas hak dengan lakub yang jelek. Al-Sunnah wal Jamaah dilakupi oleh al-bid'ah, mujassimah, musyabbihah. Lihat. Dicela supaya orang-orang apa? Tertipu dengan lakab tersebut sehingga orang tidak mau mendengar ucapannya. Dijelek-jelekan. Mereka tidak bisa layak. Tidak ada lagi bantahan untuk para imam dari mereka sehingga mereka hanya mampu untuk melakukan saja. Tidak bisa. Mereka tidak bisa, orang-orang musyrik tidak bisa membantah ucapan Nabi SAW dari makna la ilaha illallah. Iya. Dari apa yang dibawa Rasulullah SAW dengan dakwah yang hak masuk dalam Islam, bertauhid. Tidak ada mereka bisa bantah dari dalil itu. Apapun yang mereka datangkan, mau bentuknya mencari wasilah, mau bentuknya mencari kurban, Nabi SAW perangi, karena itulah hak. Tidak mereka bisa bantah. Jadi apa yang mereka lakukan? Lakukan. Al-Sunnah wal Jamaah membela akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Para sahabat dengan dalil yang sunnah, mereka tidak bisa bantah. Apa yang mereka katakan? Mujassimah, musyabbihah, wahabi, dan seterusnya. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan, tak kala mereka membantah orang-orang yang berada di atas kejahilan, di atas akidah yang jelek, dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak bisa bantah. Apa yang datang Al-Quran dan Sunnah? Apa yang dikatakan? Orang begini, yang bilang begini, itu syair, zindiq, majnun, dan seterusnya. Jahil dan seterusnya. Iya. Iya kan? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah membantah mereka, itu tidak ada. Itu lakab seperti itu di akhir. Tak kala Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan dalil yang mereka bawa, barulah dikatakan ini bodoh dalam menafsirkan. Tidak langsung. Tapi mereka menafsirkan dulu, membantah. Nah, itulah ilmiahnya orang. Kalau di atas ilmu seperti itu. Kalau dia harus ilmu di atas hawa nafsu, pendapat saja. Iya. Karena kalau orang mengikuti pendapat hawa nafsu, maka itu akan ada benturan dari satu ayat ke ayat yang lain. Iya. Maka mereka tidak bisa bantah kecuali hanya memberi lakab saja. Seperti ini juga. Iya. Seperti ini juga. Jadi mereka mengatakan orang yang memahami Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, itu tidak ada kecuali orang-orang zindiq dan majnun. Dengan alasan apa? Karena tidak ada yang memahami Al-Quran kecuali iya, orang mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu jangankan orang lain, Abu Bakar dan Umar saya tidak ada di situ. Terus siapa? Iya. Terus datang orang-orang belakangan dikatakan saya mujtahid mutlak. Iya. Ada di mana ini? Datang dengan subat-subat yang lain. Seperti yang kita sebutkan tadi, ayat-ayat tahdid dalam Al-Quran tentang syirik itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Orang menyembah malaikat, itu tidak ada yang itu. Itu pertama. Dia mengatakan ayat tentang wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Dikatakan itu syirik kepada orang menyembah berhala, patung. Karena itu yang ada di zaman Nabi. Orang-orang menyembah berhala, malaikat, para nabi, orang soleh, itu tidak masuk ayat itu. Itu boleh. Perhatikan. Apa lagi yang berlalu? Orang minta kurban, itu bukan kesyirikan. Orang meminta syafaat, itu bukan kesyirikan. Iya, karena mereka tidak menyembah. Mereka menyembah orang soleh. Tidak. Mereka menafsirkannya seperti itu.
Maka kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Iya. Apa lagi? Sedangkan ayat seperti itu jelas, sebagaimana disebutkan di awal, ya kan? Tentang tauhid jelas, tentang kesyirikan jelas, sampai dipahami oleh abladu al-ammah. Iya, orang yang paling berit, orang yang paling susah orang pun paham. Antum tidak jelaskan berangkat dia akan paham. Iya, dia akan paham. Tapi karena ada yang syubhat, ada yang bisikan-bisikan syaitan, iya, untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti pendapat-pendapat yang tidak tahu pendapat ini dari mana. Iya, dia menafikan mujtahid mutlak dari Abu Bakar dan Umar, sedangkan dia memilih sendiri. Mujtahid mutlak itu siapa? Kenapa? Karena bisa saja dianggapkan bahwa orang ini langsung mengambil wahyu dari Allah, penjelasan dari Allah tanpa melalui perantara dan seterusnya. Nah ini kalau ini sudah masuk sudah, iya, maka termakan dengan syubhat syaitan. Ketika ada ayat, dia tinggal dulu, jangan dulu, tunggu. Iya, kita tidak boleh langsung mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti apa? Pendapat-pendapat. Padahal sudah terang datang dari penafsiran dari sahabat, dari para tabi'in, dari para a'immah yang dikenal dengan kepercayaannya, kejujurannya, kekuatan dari hafalannya dan keimanannya dan seterusnya. Tapi malah mereka memilih yang tidak jelas. Iya, memiliki khurafat-khurafat kedustaan dan seterusnya. Iya, hanya karena apa? Ikuti hawa nafsunya, ikuti hawa nafsunya. Baik, jadi ini syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Syubhatnya jangan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti apa? Ara, pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fasubhanallah wa bihamdihi." Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran, khalqan wa amran fi radd hadhihi syubhah amal'unah min wujuhin shatta balagat ila hadd daruriyat al-amma walakin aktsar an-nas la ya'lamun. Lihat. Kata beliau, subhanallah wa bihamdihi. Betapa banyak Allah SWT jelaskan secara syariat, secara takdir. Iya. Secara khalqan, secara amr. Ada bantahan syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini. Dari beberapa sisi sampai kepada haddul daruriyat. Haddul daruriyat itu maksudnya sesuatu yang dipahami, pasti harus dipahami oleh manusia tentang syubhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai pijakan. Bantahan untuk mereka dari syubhat ini, kata beliau, itu sudah sampai kepada haddul daruriyat, harus diketahui sampai orang awam pasti tahu itu mananya. Iya, itu mananya. Kata dia, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu karena sudah tertutupi oleh hawa nafsu, tertutupi oleh perkara-perkara yang lain. Bagaimana syaitan itu semangat untuk menjatuhkan manusia pada maksiat, jauh dari hidayah, jauh dari jalan yang lurus. Iya, dengan maksud supaya syaitan ini punya teman, menemani dia dalam neraka. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun." Telah pasti ucapan terhadap kebanyakan manusia, namun mereka tidak mengimani akan hal tersebut. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala fa hiya ila al-adqani fahum muqhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna fi anaqihim aghlala fa hiya ila al-adqan." Kami jadikan di leher mereka belenggu sampai kepada bahunya. Fahum muqmahun. Kemudian mereka pun apa di istilahnya, belenggu itu sampai ke lehernya sehingga tercongkak naik kepalanya, tidak bisa dikasih turun, tidak bisa dikasih turun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan
di depan mereka penghalang, iya, dan di belakang mereka penghalang, kami jadikan mereka buta sehingga mereka tidak bisa melihat. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan, ini kalau sudah Allah sudah tutup hatinya, kata Allah, kamu beri peringatan atau tidak, mereka sama. Mereka sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim." Jadi lain, engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti dzikr. Apa ini? Dzikr. Al-Quran. Al-Quran. Lihat. Bagaimana bisa engkau sifati orang tidak bisa mengikuti Al-Quran, tidak kembali kepada Al-Quran, ikut para nafsu dan hawa. Sedangkan Allah SWT mengancam orang seperti itu dengan sifat tersebut. Iya. Kau beri peringatan atau tidak, orang yang tidak seperti itu tidak akan mendengar. Karena mereka pijakannya itu bukan kepada Al-Quran dan Sunnah lagi. Orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada hidayah orangnya. Tapi kata Allah, "Innama tunziru man ittaba'a dzikr." Jadi lain, kau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti, dia yang akan mendengar peringatan itu. Karena mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan orang-orang yang takut kepada Allah SWT ketika dia sendiri. Ya. Jangankan ada orang sendiri pun mereka takut kepada Allah SWT. Menghadirkan bagaimana nama dan sifat Allah. Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memperhatikan, mengawasi kita dan seterusnya. Jadi mereka tidak ada rasa ingin bermaksiat walaupun dia sendiri. Karena bagaimana khusyuknya kepada Allah, takutnya pada Allah ini dengan apa? Dengan ilmu. Iya, dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Ini dia. Maka beri kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengikuti, bagaimana bisa seorang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Iya, di atas pemahaman para salaf, kemudian mereka mengambil pendapat-pendapat yang belakangan, yang tidak tahu asalnya dari mana, apalagi mengikuti hawa nafsu. Iya, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Sirin, ya, kata beliau, "Asyadun nas riddatan ahlul ahwa." Yang paling dahsyat murtadnya seorang manusia, seorang hamba, itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagaimana mereka dahsyat keluarnya dari mana? Dari Islam. Karena pengikutan terhadap hawa nafsu. Jadi hati-hati. Iya. Hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Mengajak kepada kejelekan. Jadi jangan mengedepankan hawa nafsu daripada Al-Quran, daripada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Jadi ayat ini menyebutkan bagaimana sifat-sifat orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran ini, kata Allah, laqad haqqal qaul, telah pasti ucapan, ala aktsarihim, terhadap kebanyakan dari mereka, fahum la yu'minun, tapi mereka tidak mengimani. Bagaimana seorang itu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Iya, harus mengembalikan sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Iya, wa'tasimu bihablillah, itu bi kitabillah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, iya, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan bagaimana sifat orang yang mengikuti al-dzikr, itulah orang yang diberi peringatan. Ketika diberi peringatan, mereka akan mendengar. Dan orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sifat dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana sifat orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kata beliau, wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Baik. Dengan ini selesai kita
dari kitab ini, risalah ini. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk di kitab yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.